Kurang semangat, selamat pagi teman-teman dirijen semua. Kurang semangat, selamat pagi teman-teman dirijen semua. Luar biasa, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Aduh, yang sebelah kanan boleh tepuk tangan. Luar biasa, baik, terima kasih atas waktu kesempatan yang pagi ini boleh menghadiri acara pelatihan dirijen. Aduh, tadi udah ada gambar tapi ya nggak apa-apa. Di sesi pertama ini kita akan memahami seputar musik liturgi dulu. Nah, hari ini acara akan dibawakan oleh Ibu Hana Pangestu. Mungkin teman-teman di sini sudah banyak yang tahu atau mendengar Ibu Hana. Beliau ini salah satu, belum tinggalnya Bu ya, namanya saya masih Romo Darno, tapi nggak apa-apa, agak dikecilin ya suaranya ya. Yaudah nggak apa. Oke, untuk mempercepat saja, mungkin saya boleh mempersilakan untuk Pak Yanto untuk kasih sepatah dua kata. Pak Yanto untuk doa. Ayo Rapo Pak, biar cepat Pak. Tes. Terima kasih, walaupun sebenarnya bukan saya dahulu, tapi karena kita menghormati MC, nggak apa-apa. Bu Hana, terima kasih. Mbak Anti, terima kasih. Sekaligus saya mohon sampaikan ke komunitas KAJ yang sudah berkenan untuk memberikan tokoh yang super hebat untuk memberi pembekalan bagi teman-teman kami pelatihan dirigen. Mungkin masukan untuk Bu Hana ini tidak semuanya dirigen ya Bu ya, tapi ini ada PIC dari KUR. Jadi nanti kalau Bu Hana mau memberi pelatihan, jadi mau dimaklumi juga, oh ini ada PIC dari KUR. Jadi kalau misalnya disuruh dirigen malu-malu, mohon dimaklumi. Teman-teman, selamat datang. Terima kasih atas kehadiran untuk mengikuti pembekalan dirigen dan KUR. Saya anggap saja dirigen dan KUR karena memang ini merupakan satu kesatuan, terutama dalam pelayanan di Ekaristi. Dan ini nanti akan sedikit nyenggol khusus untuk dirigen tentang Ekaristi. Tujuannya juga bagaimana menciptakan liturgi yang baik. Dan salah satu hal yang penting itu dirigen itu merupakan organ yang sangat vital. Karena kalau kita menjadi dirigen tapi hanya mendirigen ikut saja, umatnya hanya menjadi penonton, itu juga kasihan juga ya. Jadi jangan sampai umat hanya menjadi pendengar tetapi juga ikut terlibat. Saya kira begitu ya, Mbak, setuju ya. Mbak juga setuju ya. Ini Mbak yang kedua kalinya hadir di sini. Kemarin sudah ya memberi pembekalan tentang Eucharis. Mudah-mudahan kita juga akan semakin berkaya, tidak hanya dalam organis, tetapi dalam hal bagaimana menata KUR dan dirigen yang baik. Begitu, terima kasih teman-teman, selamat belajar. Mari kita kuliti habis Bu Hana. Segala keahlian kita kuliti, kita pelajari, dan kita praktekkan saat kita melaksanakan pelayanan di dalam gereja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yanto. Sebentar Pak Yanto, harusnya Mbak Lucy dan Romo Rudi juga ngasih sambutan, tapi karena lagi raka Pak ya, lagi ada rapat, jadi kita langsung mulai aja Pak Yanto. Boleh sekalian mimpin doa membuka Pak? Sebentar. Iya, monggo. Mungkin ada yang terlewatkan. Oh iya, monggo Pak. Kita lupa mengucapkan terima kasih kepada bidang peribadatan yang sudah menyediakan dan memberi kesempatan kepada kita ya, Mas Argo ya. Berarti kita mohon masukan dan sepatah dua patah kata dari perwakilan tim peribadatan tadi ya. Monggo yang merasa dari tim peribadatan, Mas Daniel silakan. Boleh tepuk tangan untuk Mas Daniel. Aduh, yang kanan sih bahkan berpegang aja. Ini Mas Daniel silakan.
Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua, Mas Bagio, Mas Abdo. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, cuaca di luar kayaknya ya sendu-sendu dan mendung ya. Jadi mungkin bisa menambah suasana yang lebih hangat lagi biar kita bisa fokus untuk mengikuti pelatihan ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan apresiasi yang sangat besar, luar biasa kepada tim seksi Pasdior di bawah Pak Pran yang sangat luar biasa hingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Saya tidak dapat info peserta dari pelatihan ini sudah sampai 90% ya Pak. Jadi dari kelompok KUR 53 sekian atau 50-an yang mendaftar juga hampir mendekati jumlah tersebut. Jadi keterwakilan dari KUR-KUR kelompok dari wilayah, dari kategori, dari kelompok yang lain sangat baik sehingga sangat antusias gitu mengikuti pelatihan ini. Nah itu sangat saya apresiasi. Kita tepuk tangan dulu buat antusiasme. Dan juga saya akan memakan waktu panjang karena kita akan segera menyimak dari Bu Hana, merupakan ibu legendaris ya. Saya tadi tanya sudah berapa kali berarti sudah lama pasti hampir 10 tahun ya infonya Bu. Wow, sangat luar biasa. Berarti ini suatu kerinduan yang sangat luar biasa. Kita bisa mendapatkan lagi kesempatan untuk mendengarkan dari Bu Hana, bisa memberikan sharing dan memberikan materi yang untuk bisa berguna untuk berkarya kita, memberikan memimpin dalam KUR dengan baik. Mungkin dari saya itu aja. Oh ya, saya juga mengucapkan permohonan maaf atas ketidakhadiran Pak Rito, karena kebetulan Pak Rito dan bidang pribadi sekarang sedang ada rapat karya di Sentul. Saya kebetulan yang jaga gawang sini, sehingga saya ditugaskan untuk membuka sebentar. Itu aja, Pak. Kalau boleh ada batu sedikit, ini boleh biar bisa lebih semangat. Oke, burung terbang tinggi di awan, sehingga sejenak di dahan rindang. Mari bersama-sama kita ikuti pelatihan menjadi pemimpin lagu yang gemilang. Terima kasih kesini Pak. Dulu baru saya diambil. Oke, terima kasih buat kata-kata pembukanya dari Pak Daniel. Sebelum kita masuk ke materi, karena Pak Daniel ada di sini sama saya, boleh sekalian dulu. Jadi ibarat kata sambil menyelam. Iya betul. Oke, boleh sekalian Pak. Oke, izin Bapak Ibu, kita buka dengan doa. Nah, kita sejenak dalam nama Bapa dan Putra. Sembah sujud syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa di surga. Puji dan syukur atas karunia yang sangat berlimpah Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Dengan cuaca yang baik, kami dapat mengikuti pelatihan dirigen dengan berbicara yang sangat luar biasa dari Ibu Hana, dan juga yang akan memandu musik juga dari Tuhan. Kiranya Engkau berkati seluruh rangkaian acara ini, Engkau berikan kami konsentrasi fokus untuk dapat mengikuti pelatihan ini sampai akhir acara, sehingga pada akhirnya nanti kami pulang membawa bekal untuk dapat kami berikan pelayanan untuk pada gereja kami dan kepada lingkungan kami. Demikian ya Tuhan, kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Semoga Engkau sendiri yang akan memberikan kesempurnaannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel atas doanya. Boleh kembali ke kursinya. Iya, terima kasih. Oke, baik, kalau gitu Bapak Ibu dan teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke materi yang akan dibawa oleh Ibu Hana. Dan dulu ya. Oke, baik, kalau gitu jadi ini prosesnya akan dibawakan materi dulu.
dulu. Baru setelah itu nanti di sesi 1 ini akan ada Q&A. Mungkin dari Bapak Ibu teman-teman akan ada pertanyaan, disimpan dulu, nanti di akhir materi baru ada sesi Q&A. Kepada Banti, silakan nih, silakan. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Salve. Ya. Salam liturgi. Salam liturgi. Iya. Kami biasa kalau pertemuan liturgi, salam liturgi terus bikin tanda L begitu ya. Oke, salam liturgi. Ya, liturgi. Ya, saya diminta di sini untuk memberikan pelatihan dirigen yang liturgis ya kemarin ya, Mas Yanto ya. Nah, jadi kami juga sempatkan membawakan masalah liturginya dulu ya. Mbak Ati yang akan bawakan nanti. Kami berdua memang dari tim musik Komisi Liturgi Uskupan Agung Jakarta ya. Jadi kami memang ditugaskan bergantian ke paroki-paroki yang mengundang ya. Cukup banyak memang sehingga kadang-kadang waduh siapa yang harus ke sana hari ini, yang ke Cilandak siapa, yang ke Alam Sutera siapa. Sedangkan kami tim musik cuma berapa? 7 orang ya. Ya. Dan biasanya kami kalau diutus itu berdua ya. Jadi seperti murid Yesus ya, diutus berdua. Ya, oke. Kita akan ini dulu mendengar mengenai musik liturgi ya. Mungkin sebagian besar sudah tahu dan ini memang beberapa tahun ini dari tahun 2020 ya kita sudah menggunakan TPE yang baru ya. Oke, supaya dirigen-dirigen juga sudah hafal ya. Aklamasi dan anamnesa yang baru semuanya sudah hafal. Kita akan membahas sedikit mengenai liturgi. Ya, silakan Mbak Ati. Baik, terima kasih Ibu Hane. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelum nanti kita masuk praktek bersama dengan Ibu Hana, jadi dirigen itu sebaiknya ya juga memahami apa sih musik liturgi. Lalu pedomannya apa musik liturgi? Atau pedomannya ada pada romonya? Atau pedomannya pada Bu Hana? Sebetulnya tidak. Jadi di dalam musik liturgi kita juga punya pedoman. Ada 2 ya. Sanctum Concilium itu bisa bukunya bisa dibeli di obor ya Bapak Ibu ya. Yang kedua PWMR, yang ketiga Musicam Sacram. Ada yang sudah pernah lihat lembarnya? PWMR atau masih SC? Mungkin nanti kalau senggang bisa mampir ke obor ya. Kalau Musicam Sacramnya adanya bentuknya PDF, nanti bisa dilihat. Di situ jelas sekali panduan-panduan untuk musik liturgi ya Bapak Ibu. Baik, slide selanjutnya Mas Arto. Nah, kalau kita bicara tentang musik liturgi, itu sejarahnya panjang sekali Bapak Ibu ya. Jadi ini kita cuma ambil cuplikan-cuplikan saja ya. Nah, dibagi 2 tahap besar. Sebelum Konsili Vatikan kedua dan setelah Konsili Vatikan kedua. Jadi sebelum Konsili Vatikan kedua, ya Bapak Ibu, nuansa musik liturgi itu berupa apa Bapak Ibu? Ada yang tahu mungkin? Mazmur, ya, Mazmur Kidung, semuanya berpegang pada Perjanjian Lama. Kemudian berkembang. Ini sebelum Konsili Vatikan kedua ya, berkembang masuk dan ada tokoh namanya Gregorius Agung. Kan ada yang pernah dengar? Nah, di situ mulai diperkenalkan Gregorian. Ya, Bapak Ibu tahu musik Gregorian? Gregorian? Tahu pasti ya. Nah, dari situ berkembang lagi Bapak Ibu, berkembang terus sampai akhirnya Paus Pius ke-10 mengeluarkan motu proprio. Motu proprio itu mungkin bahasa awamnya seperti surat yang dikeluarkan oleh Paus.
ya, surat edaran yang dikeluarkan Paus tentang trale solitudini, saya juga belepotan bacanya ya. Intinya begini, pada saat itu perkembangan musik dari Gregorian menjadi polifoni, lalu muncul konser-konser orkestra, Bapak Ibu. Nah, di sini gereja mulai memperhatikan di dalam gereja kok adanya orkes, liturgi yang mengabdi kepada musik. Harusnya kan musik mengabdi kepada liturgi. Nah, kekhawatiran, keprihatinan Paus Pius dituangkan dalam Motu Proprio ini, sehingga dia menghimbau agar musik-musik itu justru dia yang mengabdi kepada liturgi. Ini ya Bapak Ibu sejarahnya. Berikutnya Mas. Nah, intinya adalah apa? Supaya umat berpartisipasi. Jadi kalau udah orkestra itu umat tidak berpartisipasi, Bapak Ibu. Cuma nonton, dia yang nyanyi dengan musiknya yang megah, mereka tidak bisa terlibat. Maka dari itu Paus Pius tadi mengatakan dia ingin menghimbau dan mengajak semua umat untuk kembali kepada esensinya. Nah, kemudian berkembangnya waktu lagi, Paus Pius ke-12 sama. Ini sebelum ya, terakhir zaman sebelum Konsili Vatikan. Beliau juga sama mengeluarkan surat edaran juga. Intinya dia mendorong umat supaya terlibat. Intinya di sini. Dia juga kembali mempromosikan nyanyian tradisional liturgi, tetapi juga membuka kemungkinan untuk musik dan nyanyian modern. Lanjut Mas Arto. Nah, masuk ke Konsili Vatikan kedua, Bapak Ibu. Disinilah ditetapkan suatu konstitusi Sacro Sanctum Concilium. Isinya ini Bapak Ibu, antara lain menyatakan bahwa musik adalah bagian integral dari liturgi. Jadi maksudnya apa? Tidak terpisah dari liturgi. Bapak Ibu pernah ikut misa terus nggak ada yang nyanyi, gimana rasanya? Semua dibacakan, gimana rasanya? Sepi. Kemuliaan dibacakan aja rasanya sepi, ya. Nah, di sini Konsili Vatikan II juga mengungkapkan bahwa musik justru mengungkapkan iman gereja dan diletakkan dalam konteks perayaan iman itu. Jadi musik liturgi bersifat simbolis dan mengambil bagian secara aktif. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian tadi saya katakan pedoman yang berikutnya adalah musikam sakral. Ya, musikam sakral selanjutnya Mas. Kemudian juga ada PUMR. Nah, ini Bapak Ibu, nanti sekali lagi kalau bisa senggang mampir Robert bisa dibeli ya. Bukunya bisa dilihat di sini. Di sini disebutkan antara lain dinyatakan bahwa penggunaan nyanyian dalam perayaan Ekaristi apa Bapak Ibu patut dijunjung tinggi, terutama misa hari Minggu atau Dies Domini. Jadi mengapa Dies Domini Bapak Ibu? Dies Domini itu hari Minggu ya. Jadi ini sebetulnya buah pikiran dari Paus Yohanes Paulus II. Kita melihat hari Minggu itu sebagai khas dari Gereja Katolik, dari iman Kristiani. Hubungannya jelas, misteri kenangan dari kebangkitan Kristus. Jadi semua yang ada di dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu ini seyogianya dihimbau semua sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, termasuk musik liturgi. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Diperhatikan lagu-lagunya, pemilihan lagunya, penempatan lagunya. Ini untuk lagu apa sih? Pas nggak untuk lagu pembukaan? Cocok nggak untuk lagu komuni di saat orang butuh apa? Ketenangan, berdoa ya. Habis terima tubuh dan darah Kristus, pengennya bisa berdoa. Kita jangan juga sampai ganggu umat nggak bisa berdoa. Itu yang perlu diperhatikan. Lanjut Mas. Nah ini dia nih
gereja. Disebutkan di dalam Musikam Sakram, alat musik dapat menjadi sangat bermanfaat dalam perayaan kudus, entah mengiringi lagu atau dimainkan sendiri sebagai instrumen tunggal. Lanjut Mas. Nah ini dia. Apa Bapak Ibu? Organ pipa hendaknya dijunjung tinggi sebagai alat musik tradisional gereja Latin. Suaranya mampu menyemarakkan upacara ibadat secara mengagumkan dan mengangkat hati umat. Ya, Bapak Ibu pernah ke katedral pasti kan? Katedral Jakarta bisa membedakan suara orgel pipa sama organ elektro seperti ini. Lebih hikmat ya kalau yang orgel pipa ya. Memang kondisi sekarang orgel pipa itu sulit didapat selain harganya mahal juga ya, perawatannya juga sulit ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Karena itu di dalam Musikam Sakram di awal ini organ pipa selalu dijunjung tinggi. Yang sekarang jalan keluarnya adalah organ-organ seperti ini dicari register suaranya yang mirip organ pipa. Ya, lanjut Mas Arlo. Nah ini dia. Akan tetapi dengan persetujuan pimpinan gerejawi yang berwenang, alat musik dapat juga dipakai dalam ibadat. Alat musik lain, maaf ya, dipakai dalam ibadat asal sesuai dengan fungsi kudusnya, cocok dengan kandungan gereja, benar-benar mampu memantapkan ibadat kaum beriman. Contohnya apa? Ya, itu dia. Berbagai luar biasa. Di Keuskupan Agung Semarang itu ditetapkan itu gamelan itu bisa digunakan sebagai alat musik bagian dari liturgi. Kalau di sini di KLJ tertentu saja ya, kalau ada inkulturasi biasanya ya, baik tentu saja dengan seizin dari romo paroki ya. Baik, yang ke-63 di sini pasal 63-nya, dalam mengizinkan penggunaan alat musik tersebut, kebudayaan dan tradisi masing-masing bangsa hendaknya diperhitungkan. Tetapi alat musik yang menurut pendapat umum hanya cocok untuk musik sekuler, nah ini Bapak Ibu, haruslah sama sekali dilarang penggunaannya untuk perayaan liturgis. Jadi alat musik yang sekuler. Bisa kasih contoh apa? Drum, betul, ada yang bilang drum band ya. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Drum yang untuk band itu loh, dibawa masuk ke gereja gitu ya. Jazz. Jazz. Lanjut Mas Ardo. Ya, di samping itu mereka hendaknya mengikuti perayaan liturgi dengan penuh kesadaran, sehingga memperkaya perayaan kudus selaras dengan hakikat aslinya. Seperti tadi yang selalu dibawakan di awal sejarahnya oleh Paus Pius, lalu Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa jangan sampai musik itu menjadi tidak liturgis. Lanjut Mas. Nah ini Bapak Ibu seperti yang Bu Ana sampaikan, kami berdua di sini adalah bagian dari tim musik liturgi Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kalau di Keuskupan Agung Jakarta belum ada sementara ini seksi musik ya. Yang ada tim ya, kami ada 7 orang tadi Bapak sudah sampaikan. Kami berbagi tugas ya. Kami memang bagian dari komunitas KLJ untuk memberikan membantu ya, menganimasi, mengarahkan, membimbing ya terkait musik liturgi di KLJ. Juga secara khusus seperti tadi dikatakan belum ada seksi musik tapi tim, dan saat ini kami bekerja dalam bentuk tim seperti tadi Bu Hana bilang, berdua-dua atau bertiga-tiga kadang ya. Sekarang di Paroki Cilandak ya Bu Hana ya, ada 3 rekan kami yang diminta menjadi juri di Parade Kor di Paroki Cilandak ya. Kami berdua di sini. Lalu ada satu lagi sekarang ada di Villa Pratimas, Mas Leo untuk membawakan pelatihan pemasmur. Jadi kami berbagi semua ya. Lanjut Mas Ardo. Ya, kami membantu sejauh diperlukan. Nah, semangat kerjasama bahu-membahu bersama kita ini semua Bapak Ibu, dirigen, organis, ya, pastior, semua untuk melayani dan membantu umat agar semakin naik fungsi
kita sebagai perangkat gereja itu jangan lupa ini misinya, partisipasi umat. Ya Bapak Ibu, dirigen core organis itu mengajak partisipasi umat, bukan sebaliknya umat nonton ya. Ya, ini tim musik melihat kebutuhan umat bersama dengan pastor melayani dan menginspirasi. Di sini kita menyediakan ada sarana pelatihan. Lalu Bapak Ibu nanti juga bisa berkomunikasi via WA, mungkin lewat Pak Pratyanto, lalu disampaikan ke kami juga bisa, atau nanti bisa menghubungi kami lewat email. Lebih sering itu bertanya, Bu, kalau lagu Maria boleh nggak buat komuni? Nah, biasanya banyak gitu ya. Ini bulan selesai dulu ya. Baik, lanjut. Ya, ini dia Bapak Ibu. Kami Komisi Liturgi, khususnya tim musik, membangkitkan semangat seluruh umat KAJ, mengajak untuk memperkaya lagu-lagu liturgi. Nah, lagu liturgi itu banyak kriterianya Bapak Ibu, apalagi kalau kita ada passion, ada keinginan untuk menciptakan lagu liturgi. Di situ guidance-nya banyak. Ya. Nah, di sini kami menerima seluruh umat KAJ yang punya ide, punya inspirasi untuk bikin, Bu, saya mau bikin lagu pembukaan, boleh enggak? Silahkan dikirimkan kepada tim komisi liturgi, nanti kami akan nilai. Ya, selain itu kami juga akan beli nilai obstak. Jadi lagu-lagu itu kami cek dulu Bapak Ibu, syairnya sesuai dengan kaidah liturgi, sesuai nggak? Kalau bilang lagu pembukaan tapi isinya roti dan anggur, bisa nggak? Bisa. Ini sekedar ya. Jadi kami memeriksa dulu, lalu juga ada tekanan kata. Di sini masaknya Tuhan yang ini ya. Kalau ngecek-ngecek tekanan kata bukan teliti sekali. Ya, lanjut. Nah ini Bapak Ibu. Kalau ini mungkin nanti kita sambil jalan ya Bu Hana, supaya sebagai dirigen itu kita tahu ya kapan dan bagaimana kita harus memilih lagu yang pas dan baik. Kami dari Komisi Liturgi berusaha untuk membuat format supaya umat paham. Jadi ada dua ya, ada musik liturgi, ada pop rohani. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat pada saat praktik juga ya. Di sini lihat ya Bapak Ibu, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mencirikan apa sih yang dimaksud musik liturgi, apa sih nyanyi liturgi yang mana ya, ciri-cirinya apa. Ini Bapak Ibu, musik liturgi kita lihat syairnya dulu ya. Kalau kita terima lagu, kita lihat judul sama syairnya dulu, kita telah dulu ya. Syair khusus diciptakan untuk tujuan liturgi ya. Bersumber dari mana Bapak Ibu? Tentu saja kitab suci, teks ibadah, misa. Nah, sedangkan musik rohani syairnya apa? Puitis, umumnya memakai bahasa sehari-hari dan sangat individualistis. Protestan itu. Ku kan membawa apapun juga. Ya, Protestan semua. Ke dunia, saya lupa ya. Ku tinggal semua pada waktunya dan seterusnya ya. Nah itu, jadi lebih kepada aku secara pribadi ya, aku secara individu. Tetapi kalau syair di musik liturgi biasanya dengan gembira bersama melangkah kita semua, nah kita ya menghadap Tuhan. Nah itu ciri-ciri syairnya salah satunya itu. Lihat, kemudian musik. Nah ini musiknya mendukung mengabdi pada syair demi kepentingan teks itu sendiri. Jadi kami kalau bersama dengan Bu Hana cek ya, ada orang mengirimkan lagu ya, kita lihat itu tekanan kata itu cukup penting ya Bapak Ibu. Kerajaan, Iya. kadang-kadang seperti itu ya. Jangan makan jambu Monyet. jangan makan jambu monyet. Nah seperti itu ya. Kita berusaha kritisi itu, kita berusaha tempatkan dengan baik. Karena apa? Saat umat menyanyi, jangan sampai interpretasi syairnya berbeda. Salah satunya itu Bapak Ibu ya. Nah kalau musik rohani
Nah ini belum tentu mendukung syair, kadang bertolak belakang dengan isi syair. Musik sendiri kadang sentimental dan kurang menantang dan cengeng. Maksudnya begini, itu lebih cocok untuk kita dengarkan secara pribadi. Misal kita lagi galau ya, kita lagi butuh pendampingan Tuhan, kita lagi mencurhat sama Tuhan. Kalau dengar tadi lagu yang saya nyanyikan kan enak ya, sendiri sambil nyetir. Saya sering sih kayak gitu, sering nyetir di mobil saya dengar itu. Atau semua baik dan seterusnya ya. Itu kalau dengerin sendiri enak ya Bapak Ibu ya. Nah, lebih punya hati gitu kesannya ya. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Fungsi tujuan musik liturgi adalah suatu bagian yang integral dari perayaan liturgi. Apa? Ya tentu saja mengiringi liturgi. Kan misalnya, pembukaan misalnya, persembahan misalnya. Kemudian melakukan secara liturgis, misalkan doa syukur, permohonan atau ungkapan iman. Itu banyak sekali contohnya di puji syukur ya. Nanti kita bisa praktikkan bersama dengan Tuhan. Lalu memperindah ibadah, menciptakan suasana perayaan. Apabila Tuhan kebebasan. Sembahan. Nah ini musik populer ini tujuan utamanya untuk hiburan rohani. Hiburan bukan maksudnya bagaimana ya, seperti tadi kita butuh renung, kita butuh doa secara pribadi ya, itu pas banget tuh dirinya lagu-lagu rohani ya Bapak Ibu ya. Untuk show, untuk bersenang-senang, maksudnya ucapan syukur ya, yang biasanya gitu ya, semua diungkapkan dengan ekspresi yang luar biasa ya, dengan nyanyi gembira, dengan teriak, melambaikan dan sebagainya. Lanjut. Loncat-loncat. Nah ini dia, bersifat Eklesia. eklesia. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi semua yang hadir ikut nyanyi ya. Biasanya tuh kalau udah pembukaan sama promo itu kadang-kadang ya seperti aja lihat gitu. Jadi sekarang tantangan Bapak Ibu, cari yuk yang bisa semua umat nyanyi, semua umat ikut bernyanyi berdoa bersama. Ya, Bapak Ibu harus khawatir ya, umatnya kok pada diam aja ya? Kenapa yang nggak ikut nyanyi ya? Ini perlu khawatir Bapak Ibu ya. Lanjut. Ada dialog dalam liturgi tidak bertentangan dengan kebersamaan, tetapi sebaliknya meningkatkannya. Ya, jadi kita nyanyi itu dengan tadi dengan gembira bersama Malaka dan seterusnya. Ya, itu kan hatinya ikut ya, betul ya. Nah, kalau untuk memahami sifatnya individual seperti yang tadi disampaikan ya, diganti kata kami itu dengan aku dan sebagainya. Jadi kalaupun dibawakan paduan suara juga rasanya taste-nya beda. Ya, Bapak Ibu ya. Lanjut Mas Andro. Nah, tentu saja ini tadi sudah disinggung bahas musik. Kalau yang rohani ya begitulah ya. Kalau musik liturgi Bapak Ibu sudah tahu organ pipa atau ini disetting seperti suara organ. Ya. Lanjut Mas Andro. Ya ini setiap alat musik diizinkan penggunaannya hendaknya sedemikian rupa memenuhi tuntutan perayaan liturgis. Penggunaan musik mengiringi lagu merupakan apa Bapak Ibu? Dukungan kepada para penyanyi. Jadi maksudnya apa? Suara organnya mungkin jangan kekerasan ya. Orang kok udah latihan 1 tahun ya, yang kedengeran suara organ itu kan kasihan gitu kan, gitu ya. Udah mau misa itu latihannya udah setiap hari gitu ya. Wah, kasihan ya kalau sampai gak kedengeran suaranya ya. Baik, lanjut. Nah, tetapi barusan saya katakan ya, bunyinya jangan sampai menenggelamkan suara para penyanyi. Jadi sebaiknya tuh kor nyanyi apa umat tahu gitu. Kalaupun umat masih berdoa, kor nyanyi lagu komuni yang mungkin tidak ada di syukur ya, tapi umat lagunya tentang tubuh dan darah Kristus, terima kasih sudah hadir dan sebagainya. Nah gitu ya.
gitu ya. Lanjut Mas. Ya, dalam perayaan Ekaristi bisa digunakan yang telah disahkan, dapat digunakan mengiringi lagu yang dibawakan oleh KOR dan dapat secara instrumental pada awal perayaan Ekaristi. Nah ini, ya biasanya kan kalau bisa prime time tadi ya dari 8:30 ya, semua bergembira bersama mau sambut kemuliaan Kristus datang. Daripada gereja sepi, mungkin organis bisa memainkan lagu, tetapi yang liturgis ya Bapak Ibu, jangan sampai saya hadir di mana paroki mana itu mainnya apa? Mesraan ini, jadi tidak salah, tetapi ya gitu ya. Baik, lanjut. Ya ini Bapak Ibu. Tidak salah tapi salah. Iya tidak salah, tapi ya begitulah ya. Ini Bapak Ibu yang mungkin bisa menjadi bekas sebagai Bapak Ibu sebagai dirigen ya. Nih, penggunaan alat musik secara instrumental apa Bapak Ibu? Diizinkan dalam masa angkat. Tidak diizinkan dalam masa angkat prapaskah, di hari suci dan dalam misi kita bisa awal. Tapi memang beberapa orang itu kalau orangnya nggak ada nggak bisa nyanyi, suaranya turun terus. Nah, pada masa-masa ini suara organ agak dipelankan sedikit, ya Bapak Ibu. Kalau di tempat saya, dia memang kalau dari hari suci, dari setelah kemuliaan pada hari Kamis Putih sampai malam Paskah sebelum ini tidak pakai organ. Kalau tidak tanpa aku Ya. Mas, ya bisa. Ya, gitu, betul. Nah ini sangat diharapkan para organis dan pemain lainnya memiliki keterampilan dalam memain musik. Ini jelas, ya Bapak Ibu ya, ini jelas ayat ini ya. Baik, lanjut. Nah ini kan alat musik yang tidak direkomendasikan, alat perkusi, band, ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sudah tahu semua. Lanjut Mas Arno. Nah, ini akan dilanjutkan Bu Hana. Sekalian nanti kita berpraktek bersama. Silakan Ibu Hana. Kalau misalnya inkulturasi di mana? Kan bisa dikirim ya. Ya, kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu, nanti bisa disampaikan ya Bu ya. Ya, saya lanjutkan ya. Cara memilih sebelumnya itu ini yang disebut musikam sakram. Kalau perlu nanti saya kirim PDF-nya ya, bisa dibaca ya. Oke, memilih nyanyian ya, itu kita lihat tingkat perayaannya ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa yang paling penting itu misa adalah Dies Domine, hari Minggu, harinya Tuhan ya, hari kebangkitan ya, dan hari-hari raya ya. Nah, disitulah diharapkan aturan-aturan yang sudah ada di musikam sakram ini dilaksanakan dengan baik ya. Kalau misalnya misa anak, misa inkulturasi, misa OMK yang memang betul-betul dihadiri 90% anak-anak ya, bukan anak-anak yang cuma diajak aja, itu beda. Itu misa umum namanya ya. Nah, itu memang persyaratannya berbeda ya. Lagu-lagu yang mungkin kita tidak pakai di misa minggu itu silahkan dipakai di misa anak atau di misa OMK atau misa inkulturasi ya. Nah, di KAJ ya secara resmi yang resmikan dipakai adalah buku yang pertama Puji Syukur tentu saja ya. Yang kedua Mana Bakti tetap saja karena secara nasional masih dipakai ya. Lalu ada yang namanya buku Gema Ekaristi ya. Gema Ekaristi itu tidak secara resmi seperti Puji Syukur se-Indonesia ya. Tidak diresmikan oleh KWI, tapi diresmikan oleh Bapak Uskup sendiri waktu tahun 2012 ya. Jadi waktu itu buku Gema Ekaristi terbit, lalu Bapak Uskup memberi kata sambutan, silakan pakai di KAJ ya. Kalau Mana Bakti itu dari dulu sudah dipakai, dilanjutkan saja ya. Nah, di luar lagu-lagu itu ada lagu-lagu yang
sudah mendapat NO, tadi sudah disebutkan. Ya, sekarang banyak sekali beredar lagu-lagu baru ya, bukan main ya. Kadang-kadang saya datang paroki sendiri di Rawamangun, ini lagu apa ya? Kok saya belum pernah dengar ya. Jadi cepat sekali lewat WA kirim lagu, langsung dilatih kornya besok nyanyi, ya seperti itu ya. Nah, kalau lagu-lagu itu memang bukan diterbitkan oleh Komlit KJ, ya silakan dipakai dengan persetujuan pastor parokinya. Oke ya. Karena apa? Karena kalau lagu mau dapat NO ya harus minta ke kami. Kalau nggak minta terus disebarkan aja ya kami nggak bisa. Kita kasih NO ya nggak bisa, harus dengan keinginan pengarangnya, ya. Jadi seperti Mbak Andi tadi sampaikan, lagunya dikirimkan ke Komlit, ya, ke email Komlit, ya. Nah seperti itu, ya. Kemudian kalau memilih lagu dari puji syukur, ya, itu kan ada kelompok pembuka ya. Lagu pembuka, kemudian lagu Tuhan Kasihanilah, kemuliaan, lagu persembahan, ya. Kemudian ada lagu komuni kudus, anak domba Allah, Bapa kami, lalu lagu komuni, ya. Di luar itu kan ada lagu Yesus Kristus, ada lagu Roh Kudus, ya. Ada lagu pengutusan dan sebagainya. Itu bisa juga dipakai sebagai lagu pembuka kalau hari rayanya sesuai. Demikian, ya. Karena di puji syukur itu nggak ada ditulis lagu penutup kan, nggak ada kan? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu dicari dari lagu-lagu yang peristiwanya hari itu apa gitu, ya. Jadi dirigen perlu mengetahui tingkat perayaan, lalu teks bacaan, ya, tema ekaristinya hari itu apa, ya. Kemudian kesesuaian lagu dengan teks bacaan, ya. Kesesuaian melodi dengan teks, ya. Fungsi lagu dalam perayaan ekaristi, lalu tingkat kesulitan umat menyanyikan lagu. Kalau ada lagu yang sulit, ya, itu lagu puji syukur. Orang bilang banyak juga yang sulit, ya. Tidak semua orang ngerti kan lagu puji syukur. Pernah nyanyikan semua lagu nggak? Enggak ya. Ada lagu yang nggak pernah dijamah ya, oleh dirigen, apalagi oleh umat ya. Apalagi sekarang orang udah nggak beli buku puji syukur ya, sampai obor itu kebingungan. Masih ada berapa ribu itu katanya buku puji syukur umat itu gak dibeli karena semua foto terus ditampilkan di layar, ya. Nah, jadi kalau untuk bisa lingkungan silakan tetap beli ya puji syukur umat ya. Dipakai ya. Lalu next ya. Lalu ya kita lihat di situ lagu proprium ya. Nah, lagu proprium adalah lagu yang tiap minggu beda, ya. Jadi kalau hari ini Advent, lagu-lagunya beda, propriumnya, lagu pembukanya beda, ya. Kemudian lagu ordinarium. Nah, ordinarium ini yang dinyanyikan setiap misa, ya. Pertama hari misa minggu, ya. Nah, di situ misa minggu atau Sabtu sore, ya. Misalnya Tuhan Kasihanilah, Gloria, kemuliaan, ya. Kemudian anak domba, kudus dulu mestinya kebalik ya. Kudus, anak domba, lalu Bapa kami dulu, baru anak domba ya. Urutannya begitu. Ini cuma untuk menunjukkan saja ya. Nah, itu yang sama ya. Memang beberapa lagu ordinarium tidak dinyanyikan lagi pada misa hari Minggu. Ya, alasannya karena teksnya tidak sesuai dengan TPE, ya. Ya, next. Dilihat lagu liturginya. Jadi nanti mulai awal Desember atau akhir November kita masuk ke tahun apa? Tahun C ya, tahun liturgi C nanti ya. Tahun ini masih bebas ya, sampai Kristus Raja ya. Kemudian dia temanya belum masih ya. Dia tema masanya ya, bacaan kitab suci hari itu, lalu fungsinya. Ini yang penting fungsinya ya. Kadang-kadang kalau di daerah-daerah itu masih ada lagu pembuka Tuhan kasihanilah, Tuhan kurang cocok ya. Memang gembira ya, kelihatannya pas
cocok nih buat orang berarah masuk gitu ya. Tapi kata-katanya tidak sesuai ya. Oke, keserasian teks ya. Next. Nah ini dalam liturgi ada hari-hari peringatan, hari pesta dan sebagainya. Next. Prioritas ya. Prioritas itu kalau misa pagi misalnya mungkin lagu persembahan, lagu komuni tidak dinyanyikan ya. Lagu pembuka mungkin hanya lagu pembuka saja ya. Nah, yang penting adalah prioritasnya ya, yang penting itu kudus, anamnesis, amin agung ya, doksologi Bapa kami ya, sebab Engkaulah Raja. Itu prioritas ya, yang dinyanyikan oleh imam. Nah, ini yang penting ya, oleh imam ya. Kalau misalnya dirigen, bagaimana dirigen? Kalau Romo memberi salam pembuka, dirigen perlu memimpin nggak? Perlu ya, karena dirigen dalam misa itu adalah dirigen, bukan hanya dirigen kornya, tapi juga dirigen umat ya. Beda dengan beberapa gereja lain, dirigen itu mungkin hanya untuk kornya ya, umatnya hanya ikut-ikut saja ya. Jadi kalau misalnya Dolo minta F gitu ya, kalau Romo Dato selalu ya Dolo nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, yang ini ya, coba tangannya. Ini yang dirigen aja siapa? Dirigen. Ya, yang dirigen, silakan. Anak-anak. Ya. Yang bukan dirigen? Ya, pada tuh. Yang nyanyi dong, nyanyi ya. Seperti itu ya. Oke. Harus lancar gitu ya. Itu termasuk anamnesi. Ya. Anamnesi itu juga. Anamnese sebaiknya diiringi karena itu anamnesenya baru ya. Jadi itu kan bukan kur tapi umat. Iya, umat. Nah, semuanya Iya. ya, semuanya ya. Nanti akan kita praktekkan gitu ya. Tapi memang sebaiknya romo-romo itu pengennya ya kalau dirigen itu sebelum misa ke sakristi ketemu dulu sama romonya ya. Romo nanti ya kami nyanyi Bapa kaminya yang ini. Terus anamnesenya romo mau yang mana misalnya. Atau kami sudah latihan yang mi fa sol nih, ya, atau yang sol fa mi, atau yang agak susah, lebih susah ya, atau yang Gregorian, ya. Nah, kadang-kadang romonya, udahlah yang pendek aja, ya, karena mungkin lebih hafal, ya, supaya cocok. Jangan nanti organisnya udah kasih tidak ada, romonya bingung ini apa ya? Iya, anamnesanya yang mana ya ini ya? Oke, ya seperti itu ya. Oke, next. Ya, ini skala prioritas 2 ya. Aklamasi, nyanyian perarakan ya. Kemudian ordinarium, nyanyian tambahan. Next. Nah, pelaksana nyanyian ya. Umat itu menyanyikan aklamasi ulangan ya. Aklamasi itu termasuk anamnesa ya. Solis menyanyikan ayat Mazmur dan ayat bait pengantar Injil ya. Dulu masih sering sebelum TPI yang baru ini romonya yang nyanyi haleluya banyak ya. Tapi sekarang romonya yang mengangkat kitab suci ya. Jadi mengiringi romo berjalan ya. Dirigen memimpin kor dan band ya. Paduan suara ya, dulu namanya sekolah kantorum ya. Sekolah atau itu sekolah kantorum itu nyanyi ya. Kalau dulu sebelum Konsili Vatikan itu umat cuma nonton orang nyanyi, main musik ya. Sekarang berperan di situ. Dulu tempatnya juga di balkon ya. Sekarang kor itu di depan ya. Kemarin itu waktu misa di GBK ya, itu kan diatur tuh 3 bulan sebelumnya ya kita. Kemudian pakai IO karena ini pekerjaan besar ya.
ring 1 RI 1 ya, yang hadir gitu kan. IO-nya bilang kornya itu di seberang altar lah, terus rombonnya marah-marah, mana ada kamu ini nggak tahu bisa ya, nggak tahu bisa dia IO ya, tidak bisa, harus di samping altar. Kenapa? Ya gimana jawabnya ya, itu nanti paus atau seremoniariusnya itu ya, yang memegang liturginya itu kan kardinal dan kardinal dari Indonesia juga ya. Itu bagaimana kalau kornya di seberang ya, bisa ketinggalan 1 menit itu suaranya nyampe ke sana ya, karena begitu luasnya gitu ya. Jadi kor itu harus dekat-dekat dengan romonya ya. Iya. Juga diperhatikan karena sekarang itu rata-rata gereja memakai sound system ya, sebaiknya dekat core itu ada speaker monitor. Jadi dirigennya tahu suara yang dihasilkan oleh mic masuk ke speaker itu seperti apa, enak gak didengarnya, apa seimbang gak, apa kedengarannya cuma 1 orang yang nyanyi atau cuma tenornya aja yang kedengaran gitu ya. Nah itu perlu supaya organisnya juga, oh iya dia ngiringin orang nyanyi pas gak deh gitu ya, ada monitornya di situ ya, dan dia bisa dengar juga suara romonya ya. Oh ya, mungkin nanti bisa ditambah ya. Mas Ardo ini kan organis ya. Ya, kadang-kadang dia main organ dia nggak tahu suaranya seperti apa karena kan tidak kedengaran ya. Tidak ada speakernya misalnya ya, itu pentingnya. Terus ada juga beberapa peraturan, saya kurang ngerti ya, tapi ada satu paroki yang memperhatikan benar speakernya itu harus bagaimana dipasangnya dengan organnya ya, itu betul-betul diatur gitu ya, supaya seimbang suaranya kedengarannya sama ya. Apalagi kalau gerejanya besar ya, seperti kalau di katedral itu pipe organ ya, pipe organ itu yang ideal sebetulnya tepatnya di tengah-tengah ya, di atas pintu masuk itu ada. Sekarang ada 2, di atas juga ada, di belakang di atas itu ya, kemudian ada di samping ya. Jadi tidak semua gereja bisa memasang pipe organ ya, karena gedungnya tidak cocok ya. Jadi tetap dia pakai organ yang modern juga ya. Nah, pemimpin ibadat, memeriahkan ibadat, mendorong memacu partisipasi umat ya. Pengiring, nah ini juga memberi intro ya. Kemudian next ya. Nah, masa liturgi yang paling panjang adalah Paskah, Prapaskah, Advent, dan Natal ya. Tentu saja menyesuaikan suasana liturgi yang dirayakan ya. Tadi disebutkan tidak boleh memainkan instrumental. Instrumental itu maksudnya tidak boleh main sendiri organnya, musik sendiri tidak boleh ya. Jadi karena itu untuk masa-masa Advent atau Prapaskah atau Trihari Suci ya, sebelum malam Paskah itu organ biasanya kalau kasih nada tidak kasih intro, hanya do atau mi-nya saja gitu ya. Tapi diiringi boleh halus-halus ya, supaya ada pegangan untuk yang nyanyi. Kadang-kadang chordnya kalau tidak ada iringan mungkin nanti lepas rosot. sama akor. Kenapa? Bass sama akor dilepas. Bass sama akornya dilepas, jangan main. Oh ya, tapi sebetulnya main sendiri nggak boleh. Kalau ngiringi jangan keras-keras. Gitu ya. Oke, next. Nah, itu sama seperti kalau mengiringi mazmur ya. Jadi kalau penjelasan dari Romo Danto ya, sebagai ketua komisi musik liturgi KAJ, itu pemazmur itu waktu sesudah intro dia nyanyi sendiri, itu tidak diiringi sebaiknya ya. Nah, jadi solis atau di sini ada di nomor berapa itu nanti saya baca di sini ya, di musik Nusantara ya.
Coba next ada nyanyian. Oh, sebelum ini. Ya, menyanyikan angin martabat. Oke, next ya. Ya, mungkin nanti ada. Ini tambahan keterangan mengenai proprium dan ordinarium. Ya, saya rasa Bapak Ibu semua udah tahu ya. Ya, biasanya kalau dari Duren Sawit pintar-pintar liturginya nih. Bisa nanti. Iya, lagu pembuka. Sebelum ini, lagu pembuka. Ya, tujuannya membuka misa, ya, mengantar masuk. Nah, ini diharapkan yang sesuai, ya. Kalau misalnya Tritunggal, umatku jilat, pasal itu ya lagunya ya. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ada Tritunggalnya disebut, ya. Nah, seperti itu. Karena kalau di lagu pembuka yang bagian depan nomor 320 sekian nggak ada yang tentang Roh Kudus, gitu ya. Nggak ada kata awal. Iya, ya. Oke. Kemudian next ya. Ini adalah next ya. Nah, ini mada kemuliaan. Kadang-kadang ada gereja yang masih mau kalau Natal kemuliaannya diganti blue, agak cocok ya. Walaupun artinya sama kemuliaan juga ya. Next. Harus sesuai dengan teks ya, TPE. Nah, Mazmur tanggapan pakai ya. Kemudian haleluya ya. Next. Ini pasti sudah tahu. Aku percaya tidak wajib dinyanyikan ya. Kadang-kadang ada paroki yang setiap minggu pertama itu kredo dinyanyikan. Lalu lagu-lagunya yang lain, iya, lagu-lagunya yang lain Latin semua. Di minggu pertama saja kadang-kadang ya, kecuali Advent atau apa misalnya ya. Tapi justru yang paling sering dinyanyikan Latin malah yang Advent ya, sama Prapaskah yang kirinya kan biasanya pakai yang itu aja ya, yang Latin ya. Padahal tidak harus, yang penting tidak ada kemuliaannya. Iya, mau pakai yang mana Laurencio atau misal kita, asal jangan kalau yang masa Prapaskah pakai yang terlalu meriah. Seperti misal kita 4 dan Brontosolo ya. Sebetulnya tidak ada larangan ya, tapi tidak dipakai kemuliaannya ya. Oke. Terlalu megah. Ya. Kalau itu saya pernah dulu ke Ambon, kata romo-romo di sana, guru-gurunya itu anak sekolah, itu sekolah-sekolah Katolik, kalau Senin pagi harus nyanyi kredo, ya, jadi hafal orang gitu ya. Kebetulan tahun lalu lomba Vesparani itu lagunya kredo lah di Waduh, Ambon itu menang, udah hafal ya. Oke, next ya. Nah, persiapan persembahan ya. Di KAJ ya, Komlin itu meminta kalau lagu persembahan harus ada kata-kata kami umat mempersembahkan hasil karya, yaitu berupa roti dan anggur. Nanti dipersatukan dengan kurban Kristus oleh romo di altar, ya begitu ya. Jadi belakangan ini ya, jadi masa-masa kepengurusan Romo Danto mulai dari tahun 2013 ada petunjuk seperti itu. Jadi kalau ada yang mau mengirim mengirim lagu persembahan, sebaiknya ada kata-kata itu supaya bisa diterima. Oke, next. Kita sampai jam berapa ya? Tadi mulai 10:30. Hah? Oh, ini 12. Sekarang udah berapa? 12. Oh ya, sedikit lagi ya. Kita harus cepat-cepat praktek soalnya ya. Oke, nyanyian kudus. Demikian juga tadi sudah membaca sendiri ya. Kemudian next lagu Anak Domba, Bapak kami ya. Ya, dulu ada Bapak kami yang kata-katanya ngarang ya. Dimul, Bapak kami dimul ya. Bapa kami yang ada di surga, dimul. Datanglah kerajaanmu, dimul. Dimulai itu ya. Kaget-kaget itu. Kaget-kaget itu ya. Padahal di TPE nggak ada tuh dimul itu ya. Oke, jadi harus resmi ya TPE. Kemudian kenapa Bapak kami yang di Puji Syukur yang di belakang Bapak kami Filipina tidak dipakai
Oke. Tidak boleh. Kenapa? Nggak boleh katanya lagu. Iya, kenapa Bu? Kan bapak kami juga. Kata Romo katanya itu lagu jalanan orang Filipina. Aus begitu, iya iya. Bukan, katanya ada yang salah Bu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Kan nggak gitu. Di surga Di dan di atas bumi. bumi seperti di surga. Bukan di bumi dan di surga disamain. Iya. Terus iya supaya nanti kalau ada yang tanya bisa jawab di dirigen. Karena katanya nggak sama, ya. Juga dulu-dulu Bu. Itu yang Oh dulu ya kemuliaannya. itu nggak boleh ada Romo. Tapi kalau bisa anak-anak Makanya boleh. Iya. Kalau bisa anak-anak boleh, ya. Bisa kueris namanya boleh lebih bebas, ya. Oke. Kemudian ada aminnya 3 kali. Amin, 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 kan gitu. Itu belum amin tuh situ. Nanti belakangan gitu ya. Jadi kalau kami belum amin, ya kan? Ya. Nah, sebab engkau raja yang mulia dan berkuasa, nggak ada amin kan? Iya. Jadi itu makanya yang Filipina itu nggak dipakai. Sebetulnya kalau mau diganti kata-katanya bisa, dibenerin bisa. Tapi nanti bingung orang udah hafal ya. Iya. Nah, iya. Oke, next. Nah, ini nyanyian komuni ya. Nah, tapi ada Romo yang, aduh katanya kalau itu bulan Maria rasanya pengen dengar lagu Maria ya waktu komuni katanya. Ya terserah Romonya lah. Kadang-kadang waktu komuni nyanyi lagu Maria, tapi sebelumnya nyanyi lagu komuni dulu, gitu. Ya. Nah, atau naruh aja di penutup lebih aman, gitu ya. Oke, next. Mana pujian? Ini sudah ya, sudah tahu ya. Oke, habis ya. Nyanyian penutup, ya mengantar imam, para pembantunya meninggalkan altar. Nah ini kadang-kadang yang peralatan itu boleh instrumen kalau misalnya chordnya tidak ada atau tidak siap lagu penutup atau tidak ada yang cocok misalnya ya. Udah instrumen aja nyanyi main ya musiknya. Oke. Kecuali prapaskah, Advent dan yang tertulis itu ya. Oke, nanti dibagikan ini ya. Oke, habis ya. Ya. Setelah break, break dulu. Oh, ya. Oke. Ini habis kan? Ya, oke. Ya. Nah, Bapak Ibu punya buku puji syukur yang 4 suara nggak? Iya, tidak bawa, tapi punya kan? Nah, itu di bagian depan itu ada penjelasan, ya. Itu harap dibaca ya. Nah, seperti buku Mazmur juga di depannya ada petunjuk praktis, harap dibaca ya. Nah, kalau tidak ngerti misalnya boleh tanya ya. Nah, ini kurang lebih ada petunjuk. Jadi perkecualian lagu-lagu, ya. Nama dirigen nggak pernah baca. Taunya nyanyi aja. Mas Komar. Taunya nyanyi aja ya. Iya, oke. Lumayan. Iya. Nyanyi mah. Nyanyi aja pokoknya. Ya, kalau di sini dulu kan TPE yang lama, ya. Saudara, saya malah lupa yang lama itu. Pergi dalam damai sambil memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Sekarang kan gak ada amin kan? Syukur kepada Allah kan? Lagunya di mana? Syukur kepada Allah, gitu ya. Halaman 248. Halaman 248. Ya. Ya, saya belum hafal, makanya saya kemana-mana saya bawa ini sampai copot, sampai sobek. Iya, oke ya. Karena masih ada kadang-kadang yang lupa ya. Terus kalau anak gembala ada yang duduk, ada yang berlutut, ada yang berdiri, gitu ya. Beda-beda. Yang PPE di sana. Ya sama itu juga. Kalau yang itu halaman 80 kalau yang kecil. Tadi
paling ada pesan sama Bapak sih. So, saya mau lagi ada serak ini. Ada bapak-bapak yang bisa gantiin Romo nggak? Ini Romo. Ini Pak Ali Romo. Jawabnya apa? Ya, itu dia. Syukur kepada Allah. Sholat duduk silasi. Coba ya. Syukur. Iya. Ya. Pakai Pak, nggak pakai di sini. Abang sekali-sekali minta Romonya Mas bilang pakai. Romonya sudah pakai. Iya, Romo. Atau kayak Romo Dedo itu, nggak mau nyanyi Romo Dedo. Romo dia mau udah di blok B. Romo Dedo, nggak nyanyi. Ya di Grecia Romo Dedonya. Iya, ya udah siap-siap aja bapak-bapak itu. Nanti kalau Romonya nggak bisa nyanyi, bapak kami akan. Oke, ya. Bentar ya. Romo Dedo yang mirip aja. Satu ketuk, ya semua satu ketuk. One, satu ketuk. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ya, oke, satu ketuk gampang ya. Dua, ya. Kanan, atas, belok dikit ya. Beloknya jangan sampai atas, supaya masih ada ini ya. Yang itu hukum beda ya. Silakan semua berdiri saja. Oh ya, ikut aja ikut. Ya, So,
2, 3, 4. Nggak usah gini-gini terus ya. Kurangi tenaga ya. Oke, sekarang coba ya. Bareng ya, kita olahraga dikit ya. 1 kedok ya. 3, tuh 2, 3, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, 2, tuh 2, tuh 2, tuh 3, tuh 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3, 3, satu keluar, tuh 2, 3, tuh 2, 2, tuh 2, tuh 2, iya, oke, silakan duduk ya. Sekarang kita teori dulu sedikit ya, dari awal ya. Nanti ya, 6/8 atau 9/8. Ada itu. Kalau 88 bensin. Oke. Dirigen. Tadi di sini katanya ada dirigen, ada yang PIC ya. PIC, tapi jerigen nggak ada kan? Dirigen ya. Oke, adalah orang yang mengarahkan penyanyi atau pemain musik, sama ya, dirigen orkes atau dirigen paduan suara, sehingga mereka dapat menyanyi atau bermain dengan baik dan menghasilkan musik yang baik berlandaskan interpretasi dirigen ya. Jadi kuat, lembut, cepat, lambat, itu ya ikut dirigen ya. Kemudian dirigen harus memberi apa-apa yang jelas supaya bareng ya. Kalau nggak bareng, masuknya tidak bersamaan ya, namanya bukan paduan suara, aduan suara. Dalam hal ini bukan kehebatan gerak dirigen yang terpenting, tetapi hasil dari gerakan atau perilaku dirigen ya. Jadi nggak usah terlalu hebat. Wow, ya, nanti yang jadi perhatian dirigennya ya. Oke, next. Ada Tojo di depan. Itu di atas tuh. Ya, nah ini secara umum pendengaran yang relatif atau mutlak. Ya, di sini yang relatif itu begini. Kalau saya nyanyi ta 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 ta, itu notnya apa? Enggak, saya nyanyinya do mi sol sol do, langsung habis. Ya, coba bantu main, dicek. Nah, saya ambil belakangnya aja, ya. Nah, tapi yang penting bisa dengar bahwa itu adalah do re mi fa sol kan? Ya. Nah, itu yang disebut pendengaran relatif. Titik lawas. Ya, namanya relatif. Kalau mutlak, ya, berarti pencet A. Nah, terus kita tahu, oh itu nada A, ya. Oh itu nada C, ya. Atau kita nada Do, oh itu nada C, rendah, ya. La, gitu ya. Biasanya yang pendengarannya mutlak itu adalah A atau C atau G. Itu biasanya pemain biola, pemain piano atau organ, ya. Kalau penyanyi biasanya relatif, karena nyanyinya pindah-pindah terus. Kadang-kadang nyanyinya di F, di G, gitu ya. Tapi kalau pemain biola atau piano, begitu mau main dia pencet A dulu, ya, supaya sama semua orkes, ya, semua instrumen nadaannya sama, nggak ada yang fales, gitu ya. Kalau mau main orkes kan gitu, dia bunyi dulu satu, terus yang lain ikut bunyi, sampai trompet, sampai semuanya, ya, itu, ya, ya, di stemnya telat kalau di stem saat itu, ya, ya paling hanya di
cek aja bener nggak gitu ya. Oke. Itu namanya pendengaran mutlak. Pribadi yang cukup matang, ya. Saya kemarin bikin pelatihan dirigen. Saya kasih batas minimal 18 tahun, ya. Tapi sebetulnya lebih muda juga bisa, ya. Asal ya dia ini dirigen, ya. Tapi kalau pelatih beda, ya. Kalau pelatih harus pribadi yang cukup matang, nggak cepet marah, ya, nggak uring-uringan, ya. Ntar ngambek pulang atau nangis, wah repot itu, ya. Kalau ada, ya, bukan juga berarti harus sabar sekali, tidak. Sekali-sekali boleh marah, ya. Kalau sabar terus nyanyi nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi, ya. Nah, tapi cara marah juga sebaiknya jangan bikin orang sakit hati, ya. Dicari cara yang bagus, ya. Gimana ya, marah enak, ya. Apalagi orang Jawa. Atau kita tidak marah tapi Batak boleh juga. orang Batak. Iya, ya. Ada teman saya itu marah tuh, dia buka sepatunya, taruh di atas meja itu. Nah, terus nggak dipakai lagi dia. Pelatih, soalnya di angkatan darat. Pelatihnya salah tempat marahnya dia, ya. Oke. Mampu memimpin, tegas tapi sabar, ya. Mampu menyampaikan gagasan dengan jelas kepada anggota paduan suaranya, ya. Kamu suaranya jelek amat sih. Nggak ikut lagi dia, ya. Cari anggota paduan suara lingkungan udah susah, ya. Kemarin anggota wilayah di sini ikut, ya. Ada yang rajin Frans Haryadi begitu. Kenapa? Frans Haryadi. Ini adiknya. Ya, oh ya, memang agak galak dia. Ya. Tapi galaknya kadang-kadang nggak bikin sakit hati sih. Ada yang nggak galaknya itu marahnya bikin sakit hati, ya. Kadang-kadang kalau Mas Frans itu buka jas aja terus dilempar. Saya ingat dulu, ya waktu di mana tuh dulu di Tebet dia, kalau nggak salah, ya. Iya. Mas Hari. Oh ini Mas Frans. Iya, dulu kan Frans apa Hari? Frans Haryadi. Oh, Bang Frans dosen saya di IKJ. Nah, tapi dia Dulu kan nanti enggak juga sih, iya galak juga sih emang. Oke, terus ya. Nah, mampu menyampaikan gagasan dengan jelas kepada anggota paduan suaranya. Jadi kalau misalnya kamu tuh suaranya jelek, jangan dibilang jelek, ya. Suara kamu kurang fokusnya, napas, ya. Coba nih kasih contoh dengarnya seperti ini misalnya, ya, seperti itu, ya. Cempreng amat sih suara, waduh, repot juga gitu, ya. Padahal dia sendiri nggak tahu, ya. Karena orang itu sulit menilai suaranya sendiri, ya. Kenapa? Nyanyi kan di depan, kuping dia kan di belakang. Iya kan? Jadi dia lebih jelas dengar suara orang daripada suaranya sendiri, betul nggak? Iya kan? Nah, karena itu kalau yang suaranya bagus, keras, saya taruh di belakang biasanya. Yang di depan itu biasanya yang belum bisa, ya, yang agak susah baca not. Jadi dia dengar dari kiri kanan belakang tuh ngikut gitu, ya. Seperti Kalau di depan nanti di mic-nya ketahuan dia salah. waktu latihan ibu. Iya. berarti Ya. Oh, Angelus ya. 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 Angelus. Mari Bapak Ibu kita kesempatan waktu dulu untuk Ibu Angelus yang akan dipimpin oleh Ibu Bernadette. Silakan Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita doa Angelus. Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa Roh Kudus Sang Maria penerama Tuhan sertamu, terpujilah Maria wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang
ini hamba Tuhan Perjanjian menuntut kepada Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat memenuhi janji Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, karena kami mengetahui bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia sebagai dalam Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. kayaknya lupa satu bagian ya. Terima kasih. Lupa satu bagian. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Nanti sesudah break bisa praktek terus ya. Berarti yang itu tadi bisa ditambahkan bahwa dirigen harus bisa mengatur formasi yang Iya, sesuai dengan yang betul. Ya, berarti Iya. tadi ada tambahan. Terutama waktu latihan, nanti kalau sudah bagus baru dipilih menurut suaranya. Dan itu sangat menentukan. Betul, selang-seling ya. Pernah ada yang lomba ya, protes ke saya kenapa katanya tidak juara lah gitu ya. Jadi dia taruh tenor bassnya di sebelah kirinya mereka ya, kirinya saya gitu. Ya. Yang sini sopran alto. Terus antara sopran wanita dan pria itu kurang bareng. Nah, kalau dari depan kedengarannya, mungkin kalau dari sana kedengarannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi bisa saja kalau nyanyi, kalau untuk kor umat tidak terlalu masalah ya Pak. Ya. Nah, itu bisa saja misalnya sopran, ini alto, tenor dan bass gitu ya. Bisa juga sopran, alto, tenornya di belakang alto, bass. Mana yang lebih enak untuk penyanyinya aja. Ya, asal dirigennya juga hafal, nanti dia tunjuk yang mana kan. Kadang-kadang mungkin melodinya ada di tenor ya. Nanti salah tunjuk gitu ya. Ya, seperti itu ya. Kalau mimpin kor Gregorian gampang ya Pak, satu suara. Polifoni biasanya Nah, tiga polifoni. kali latihan baru bisa menentukan formasinya. Terserah dirigen. Ya, kalau dari awal ya sebetulnya dari awal bagus ditentukan gitu. Kelompoknya itu dari awal Pak. Ya. Tapi personnya itu nanti dilihat. Iya. Ya. Mungkin yang sini lebih baik taruh di tengah, ya, karena dia misalnya kurang yakin. Atau yang ini jangan taruh sebelahnya alto, ntar dia bukan nyanyi sopran, dia nyanyi alto misalnya gitu, ya. Ya, itu dirigennya yang tahu kan, ya. Kemudian yang ujung-ujung biasanya ditaruh yang paling pinter, yang nggak pernah ketinggalan nyanyinya, nggak telat, ya. Terus berhentinya juga bareng karena dia paling jauh dari dirigen. Cara menyampaikan sesuatu yang persuasif seperti yang dijelaskan tadi. Dijelaskan, kenapa? Kadang-kadang kita ketemu yang suaranya fals tapi percaya dirinya tinggi. Dia setengah mati itu. Iya. Itu setengah mati. Nah, Iya. mungkin itu yang sudah pengalaman bagaimana menyampaikan secara persuasif agar mereka memang menyadari akan kualitas suaranya dan minimal dia tetap dihidupkan tapi bisa mengerem suara. Iya. Pertama kita harus kasih tahu ke anggota paduan suara bahwa dalam paduan suara itu ada aturan bahwa suaranya semua sama, tidak ada yang lebih keras. Ya. Nah, nanti yang lebih keras itu coba ya ibu suaranya kan keras nih hebat, kurangi dikit ya supaya namanya menyatu dengan yang lain. Dapat Gitu ya. harmoninya. Terus kalau fals itu harus coba satu-satu Pak. Jadi misalnya nyanyi dia Ketakutan mereka Bu kalau satu-satu. bukan untuk memberitahu Mohon maaf,
Ya. Jadi kalau kita saya selesaikan ya. Jadi kalau kita dia nyanyi sendiri, terus kita cek, nadanya kan nggak pas sih sama organ, ya berarti tadi nadanya kurang pas gitu. Itu ya. Kalau mau ngasih tahu bahwa dia fals atau tidak, ya. Jadi dibuktikan dengan instrumen. Ya. Oke, kemudian ini next ya, punya sense of humor yang sehat, punya kemampuan teknik vokal, pengalaman menyanyi dalam paduan suara. Nah ini nilai plusnya semua ya, bisa bermain instrumen. Next, sekarang mengenai posisi ya, jadi posisinya ya kalau kita ini sebaiknya satu kaki maju, ini ya, jangan terlalu rapat karena apa? Mudah goyang. Ya, kemudian tergantung juga lebarnya ini dengan mimbar yang disediakan untuk dirigir. Ya, kadang-kadang ada yang cuma nggak sampai semeter gitu ya. Kemarin ada yang dirigir, makin ngomong begini kakinya, saya takutnya jatuh. Jadi ya, Karena stage-nya terlalu kecil. lalu, ya makanya juga harus diperhatikan. Tapi yang penting tidak terlalu rapat ya. Kemudian kaki kanan apa kiri terserah. Kalau kita kadang-kadang mau ini umat dulu, terus core, ya ini lebih leluasa, bisa pindah-pindah ya. Karena kita memimpin umat dan memimpin core. Ya, sikap lengan atas dan bawah, pola aba-aba. Nah nanti ini pola aba-aba kita lanjutkan sesudah break aja ya. Ya, yang bagus tangan itu kita ulurkan segini, tarik. Nah disinilah kita bergerak. Jangan terlalu bawah, jangan terlalu tinggi. Nanti wajah kita nggak kelihatan, karena kita harus melotot juga kadang-kadang. Iya ya. Iya, senyum juga, melotot juga, jadi jangan di sini ya. Oke, kita break dulu ya. Ya. Baik, oke, terima kasih untuk materinya Mbak Hana, Mbak Anti. Tadi kita udah dari awal dikasih materi, kemudian juga udah praktek sedikit ya. Ini sebelum 15 menit sebelum istirahat, kita sesi tanya jawab dulu. Oh ya. Gitu, jadi mungkin dari Bapak Ibu, teman-teman yang dari tadi ingin bertanya atau masih mau dilanjutkan pertanyaannya yang tadi, boleh silakan bertanya. Tiga penanya untuk sesi pertama ini, boleh silakan. Bapak, oke, yang pertama yang kedua siapa? Oke, kalau begitu ke Bapak dulu ya. Yes. Mau dilanjutkan Pak ya, pertanyaan yang tadi ya. Lanjutkan aja. Oh iya. Ya, terima kasih Ibu. Tadi penjelasannya bagus sekali. Dirigen tentu yang dijelaskan tadi, dirigen yang terbaik. Idealnya seperti yang Ibu jelaskan. Iya. Tetapi gereja itu mengatakan mau aja udah bagus. Maka saya klasifikasikan bahwa ada dirigen sebagai konduktor yang punya pengetahuan holistik tentang musik, notasi, tentang pengaturan emosi dan seterusnya. Tapi ada juga dirigen penari. Penari ini mungkin yang melatih orang lain, dia yang berlambe-lambe. Sehingga ini kadang-kadang terlihat pada tempo yang lari-lari gitu. Yang kedua, mungkin tadi akan ditambahkan sebagai seorang dirigen, performance itu akan diperhatikan oleh umat. Jangan pakai pakaian sembarangan. Sekarang lagi model daster, juga jadi dirigen pakai model daster gitu. Nah ini juga sangat mempengaruhi, dan itu apakah terjadi? Ada yang seperti itu. Tapi saya yakin justru sebagai seorang dirigen yang sulit adalah seperti yang dijelaskan tadi, cara mengatur emosi. Karena tingkat dirigen ini bukan cerdas, bukan pandai, tapi bijaksana. Nah ini bagaimana pengalaman Ibu bertindak bijaksana seperti tadi yang saya matur dengan Ibu, mengatur orang yang punya percaya diri tapi false terus. Dan ini sangat sulit. Kita harus memilih bahasanya bagaimana, pendekatannya bagaimana, dan seterusnya. Terima kasih.
Baik, Bapak sebelumnya terima kasih dari mana-mana dan lain siapa? Nama saya Ardi dari lingkungan YB, wilayah Makassar 2 dan Puradi Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Pak Biar pertanyaannya. Boleh Ya, bagus ya, di sini ada Qur'ani Yuswo ya. Ya, lansia ya namanya sebetulnya ya. Ya, bagus. Kadang-kadang memang ada faktor usia juga ya Pak. Seperti saya ini kadang-kadang kalau lagi nggak fit gitu ya, suara saya hilangnya tuh yang tengah doang Pak. Tinggi ada, rendah ada gitu kadang-kadang ya. Masalahnya kadang-kadang suka seperti itu ya. Tapi ya untuk peserta penyanyi ya, mungkin yang falus itu Pak dilatihnya bareng-bareng aja dulu. Dilatihnya bareng-bareng ya. Jadi seperti misalnya kita kasih misalnya Mbak Andi minta C, Mbak Andi. Oh, mobilnya bukan mobil Mbak Andi itu, minta C. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Coba nyanyi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, sekarang do, re. Do, re, sol, do, mi. Dicek bener nggak? Mi. Nah, ya, jangan diringin ya. Do, fa. Langsung ditunjuk nggak apa-apa Pak. Nah, tadi do solnya kurang tinggi atau kurang rendah, ya. Nggak apa-apa kita menunjuk kesalahan, tapi di depan rame-rame kan, bukan kesalahan pribadi kan, cara nyanyi aja, no. Membidik nada, ya. Kemudian do-nya itu jadi sol, sol la si do re mi fa sol la sol si sol do sol re gitu. Ya nanti akan ketahuan yang mana yang fals, yang mana yang tidak. Kalau di notasi-notasi mayor mungkin masih banyak. Ya, terus habis itu la. Ya, do, di, re. Nah, itu nanti belakangan Pak. Ya. Jadi tadi saya ada titipan buku buat Mbak Lucy ya. Nah, itu namanya judul bukunya 15 menit sebelum paduan suara. Ya di situ untuk halaman 1 sampai 15 bagus untuk anggota paduan suara. Kalau mau sampai habis hanya untuk dirigen aja ya karena sulit. Itu ada di mana satu bab menyanyikan nada-nada kromatis. Sol, fi, sol, ya. Bayangkan bahwa itu sama dengan do, si, do supaya pas, ya. Mi, fi, si, la sama dengan sol, la, si, do. Itu yang disebut nada-nada bayangan yang lama-lama kalau dilatih akan pas, ya. Seringkali kalau kita nyanyi tanpa iringan, begitu sampai di ujung nadanya kan nggak sama, ya. Itu karena ada beberapa nada di tengah itu yang kurang tinggi, mungkin ada mi fi sol, ada yang sol la sa la. Nah itu ya, sol la sa la si yang dicoret ke kiri, ya. Nadanya salah, nyanyinya salah juga. Sampai di ujung bukan C lagi dia, udah jadi B atau jadi bass. Ya itu nanti yang dicermati gitu ya. Saya rasa sih kalau memang salah ya dikasih tahu aja Pak. Dan asal kita memberitahunya dengan baik-baik, saya rasa akan terima ya. Kalau misalnya aduh suaranya nih nggak karu-karuan ya, kita jangan bilang jelek, tolong disamakan dengan sebelahnya supaya tidak menonjol sendiri, karena harus jadi satu kesatuan, sopran sendiri, alto sendiri, jangan ada yang menonjol gitu aja.
Nah, cukup ya Pak ya. Oke, ada lagi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ardi. Terima kasih untuk penjelasannya. Boleh selanjutnya dari wilayah mana, namanya siapa ya? Silakan. Baik, terima kasih Bu. Izin tadi dijelaskan bahwa Baik, nama saya Supriyan Nakamnasi. Saya dari lingkungan Justinus, wilayah Pondokopi 2, Kor Kerajaan Pimpinan Bogor. Tadi dijelasin bahwa seorang dirijen itu harus mampu memimpin semua yang terkait, misalkan umat, pemusiknya, juga core-nya gitu kan. Nah mungkin bisa dibagi, karena kalau anggota core sama pemusiknya sebenarnya kan tentu sudah melalui proses latihan, sementara umatnya kan enggak. Nah, gimana caranya atau triknya biar umat itu bisa ngikut gitu, Siapanya? ngikut kemauan dirijennya gitu. Siapa pengirim? Umat. Ya mungkin ada caranya gitu, mungkin dari ekspresi atau dari apa gitu. Terus satu yang kedua, posisi tangannya, apakah ngepal, membuka atau menutup, itu mungkin pengaruh apa enggak gitu. Terima kasih. Ya, tadi posisi tangan nanti apa ya? Sambil praktek ya. Nah, untuk umat itu bisa dibantu dengan peran organis, ya. Jadi kalau kita organis memberi intro, ya, itu harus berhenti sedikit ya. Coba Pak Adi kasih contoh ini. Pas berhenti itu dirijen harus nafas, ya. Supaya core-nya juga bareng nafas, ya, ngikuti ini, ya. Kita tidak secara langsung memimpin organis, tapi kita bekerja sama. Tapi intro itu kita yang atur sebaiknya, ya. Saya minta intronya ini, ya. Bisa minta yang belakang atau yang depan atau gabungan, ya. Kadang-kadang, ya. Kemudian temponya juga kita yang tentukan, ya. Kalau dia sudah tahu temponya saya gini ya. Temponya 80, 100. Ya. Pokoknya maunya dirigen seberapa, ya. Kita kasih tahu terus. Sebaiknya jangan saat tugas. Latihan terakhir sudah ada patokan itu, ya. Tapi kan di Kerjasamanya itu dipilih oleh gereja, jadi kita datang nyanyi, organnya ditentukan. Sebaiknya latihan terakhir itu organisnya datang ke tempat kornya, ya. Kami biasanya begitu, ya. Kalau datangnya pas waktu tugas, kalau misalnya organisnya memang sudah pintar, sudah kenal juga, ya kita kasih catatan aja. Ya, saya lagu pembuka minta intronya ini, kasih. Ya, kirim WA sebelum tugas, ya. Ya, sebaiknya itu ada. Jangan dadakan. Ya, kalau sambal dadakan enak katanya. Dadakan. Terus Ya. Mazmur Haleluya juga dinyanyikan oleh pemazmur itu khusus, bukan oleh kor. Jadi Oh iya, tugas khusus. Haleluya itu sekarang oleh solis. Oleh mazmur. Dan pemazmur berdirinya di mimbar, di depan mimbar, ya. Oke, tadi apa lagi pertanyaan satu selain menghafal dan Pertanyaan saya tadi dua. Yang pertama kan bagaimana caranya kita bisa umat itu bisa ikut ya, maunya bisa. tergantung posisi kita. Ya, saya kalau di Romangun itu kita di pinggir, ya. Umat yang bisa lihat mungkin hanya yang depan-depan, yang belakang itu jauh, ya. Kita tidak bisa terlalu mengharapkan umat itu ikut ekspresinya sama dengan pada di belakang. Karena itulah diperlukan sound system. Jadi mereka lebih mengikuti suara yang dihasilkan oleh mic dan sound system, ya, seperti itu. Ada umat paroki tertentu yang tanggap, ya. Dia bisa ikut nyanyi semua lah, ya. Tapi kalau tidak bisa, itu pernah kami buat sebelum misa itu umatnya kita latih dulu. Misalnya ada lagu baru, anamnese atau apa saja
ya mazmur baru, ya 10 menit, 15 menit sebelum misa kita latih bareng-bareng. Ya Bapak Ibu, nanti ya kita mazmurnya ini ya, ayo kita latih ya, ya Tuhan telah, nah, ayo latih. Atau kita latih anamnesa ini supaya lancar bareng, nanti lihat dirigen ya, bisa seperti itu. Caranya seperti itu. Karena umat itu agak di luar jangkauan kita. Ya, kita hanya membantu dengan paduan suara dan organ supaya umatnya bisa ikut bareng. Sinkronkan. Ya. Dan kadang-kadang umatnya ada yang hafalan ya. Ya, kita mau bikin agak perlambatan sedikit atau apa, udah biasa begitu, udah jalan terus dia. Ya. Nah, itu agak sulit gitu. Ya. Ya, caranya yang seperti itu ya. Paling penting memang bantuan organis. Ya, dari tempo dan sebagainya itu organis membantu sekali ya. Kalau suaranya bisa didengar sampai ke belakang. Ya. Jadi ada baiknya dirigen kalau sebelum misa ngecek dulu, kornya suruh nyanyi, kita jalan ke belakang, apakah sudah jelas imbang kornya dan organnya, itu sebaiknya. Malah kadang-kadang saya masuk ke ruang operator itu, saya naikin aja kornya itu suaranya. Ya. Tidak semua yang operator itu ngerti paduan suara soalnya ya. 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 Oke, masih ada Ya. ibu ini juga. Ibu ini dari motor. Ya, Ibu Kopi. Ya, Ibu Kopi. Terima kasih, saya namanya Bu Kopi, jadi kolaborasi apa Bapak? Yang ingin saya tanyakan begini Bu, dalam kita berlatih tanpa iringan, itu seringkali suaranya pada akhirnya turun, jadi berubah nadanya. Apakah itu pengaruh dari faktor usia? Kadang-kadang kalau saya temui itu karena ya usia juga mempengaruhi, dan itu bagaimana kira-kira mengatasinya? Masih. Ya, tadi sudah saya singgung sedikit ya Pak Aldi ya. Ada faktor usia, tapi sebetulnya itu tidak terlalu masalah kalau hanya 1-2 orang ya. Jadi sering turun itu karena itu menembak nadanya nggak pas. Mungkin di tengah ada nada V, ada apa, jadi di belakangnya dia turun. Ya nggak mungkin dia turunnya cuma di ujung aja. Jadi harus dicek kalau kita tidak ada ini, sebaiknya sih ada keyboard ya. Walaupun tidak ada yang main, kita bisa untuk mengecek itu seperti tadi. Coba ya ini, do, sol. Coba nyanyi, terus kita cek. Sol, tuh kurang tinggi-tinggi ya. Mula-mula turunnya 1/4, nanti sampai ke sana turunnya 1/2. Ya, turun lagi, ya, gitu ya. Bukan turun, namanya merosot gitu. Seperti itu, melorot gitu ya. Seperti itu caranya ya. Satu lagi ke sana. Yang belakang. Ada Siapa dulu? pada umumnya dirigennya dalam latihan rata-rata dirigen itu hanya melatih suara satu. Yang penting suara satu itu bagus, suara 2, 3, 4 pokoknya anggota kornya latih sendiri. Yang penting tuh suara satunya bagus. Seharusnya kan dirigen itu latih, dia bisa nyanyi alto, bisa nyanyi tenor, bisa nyanyi bass minimal. Artinya ini salah gitu. Tapi yang penting suara satu, nyanyi suara satu bisa. Suara alto, tenor, bass latih sendiri. Pokoknya tahunya bagus aja, nanti tampil di misa. Pada umumnya begitu. Ya, karena dirigennya nggak mampu menyanyikannya. Ya, memang tadi juga sudah disinggung cari dirigen itu susah ya. Ya. Oke, kita waktunya habis, tapi saya jawab ini terakhir ya. Oke, ya mencari dirigen yang bisa nyanyi sopran, alto, tenor, bass susah ya Bu. Iya. Ya, memang tidak perlu ya. Kita bisa minta bantuan salah satu anggotanya Yang bisa ya, nyanyi. ya. Jadi minta tolong
Coba kasih contoh. Bersyukurlah kalau punya anggota yang bisa nyanyi. Biar dari tiap kelompok satu lah kali 3 supaya bisa. Coba nih dengarkan nih Bapak ini nyanyi bass 1 kali misalnya begitu ya. Kalau punya pengiring bisa 1 kali diberi contoh oleh pemain organnya ya. Tapi memang untuk lagu-lagu umat di misa memang betul paling penting itu sopran karena umat itu ngikutin sopran ya. Tapi pelan-pelan diharapkan dirigen meningkatkan dirinya atau yaitu dengan bantuan dia nggak tahu. Iya. Ya, itu latihannya cukup lama, tapi pesan saya belajar terus ya, jangan takut ya. Yang penting aba-abanya dulu, lalu soprannya dulu, nanti pelan-pelan ya. Pada umumnya lama-lama dirigen itu bisa nyanyi rendah, bisa nyanyi tinggi karena dituntut untuk memberi contoh itu seperti itu tadi. Ya, oke, nanti kita lanjutkan ya Pak. Katanya waktunya habis. Ya, nanti kita lanjutkan ya Pak. Ya, boleh nanti ada pertanyaan. Terima kasih Bu Hana, Bapak-bapak serta Ibu yang masih ada pertanyaan mengganjal, silakan disimpan dulu. Nanti masih ada sesi kedua setelah sesi makan siang. Jadi jangan tanya dulu, tak dalam suasana perut kosong, lebih baik diisi dulu. Kita serang Bu Hana. Bu Hana pasti tentu saja sudah punya peluru-peluru untuk defense-nya ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu teman-teman yang tadi sudah bertanya. Terima kasih juga untuk Bu Hana. Selanjutnya ini kita sudah masuk jam makan siang. Tapi sebelum makan siang kita doa dulu yang akan dipimpin oleh Pak Yosef. Pada Pak Yosef, silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bersantap siang bersama, kita berdoa bersama. Karena Bapa dan Kudus, amin. Sehingga kami senantiasa mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpahkan kepada kami. Dan secara istimewa pada kesempatan ini, memberi pengetahuan kami untuk memahami, mengerti lebih jauh tentang desain yang baik dan ekologis. Kami percaya memberkati kami semua dan juga terutama sebentar lagi kami mau menyantap makan siang bersama dan memberkati makanan yang berhasil memberi kekuatan kesehatan bagi kami semua. Kami akan berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mengalami berkat seperti yang kami rasakan, kami nikmati walaupun sudah memberkati mereka, orang-orang yang oleh tangannya mengasihi mereka. Juga tergantung untuk mereka yang telah menyiapkan selamat siang hari ini. Terima kasih ya Bapak, doa kita persilahkan kehadiran di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemudian kepada Bapa dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Bapak Ibu dipersilakan untuk ambil makanan di meja registrasi belakang. Waktu makan sekitar 20 menit ya. Bapak ini boleh